warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sosial, kembali aja bersama saya Zaka Mubarok dalam acara podcast UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Semoga semua yang menyimak sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang penerimaan orang dengan gangguan jiwa pada Satuan Pelayanan Bina Laras UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Harapan Difabel Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah di tengah-tengah kita bersama telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau yang langsung memimpin dalam penanganan ODGJ di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat hari ini. Yang insya Allah akan memberikan pencerahan terkait tema kita hari ini. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi dipersilakan kepada Pak Kusnadi untuk memperkenalkan diri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sosial, saya Kusnadi, koordinator Satuan Pelayanan Bina Laras yang memberikan pelayanan kepada orang dalam gangguan jiwa. Satuan Pelayanan Bina Laras ini berada di Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Oke, terima kasih Pak Kusnadi sudah memperkenalkan diri kepada sobat sosial. Mungkin untuk mengawali, Pak Kusnadi boleh nggak sedikit bercerita tentang latar belakang terbentuknya Satpel Bina Laras ini gimana ya? Apakah berdasarkan kebutuhan hari ini atau seperti apa, Pak? Baik, Pak Jaka, sobat sosial, orang dalam gangguan jiwa memang merupakan fenomena sosial yang ada di Jawa Barat. Kalau dikatakan bahwa di Jawa Barat orang dalam gangguan jiwa itu belum ditangani, sebenarnya sangat salah. Walaupun kita, Dinas Sosial, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, terlambat dalam penanganan orang dalam gangguan jiwa, tapi hari ini panti atau Satuan Pelayanan Bina Laras telah memberikan pelayanan kepada orang dalam gangguan jiwa. Saat ini di Satuan Bina Laras Sakurjaya telah memberikan pelayanan kepada orang dalam gangguan jiwa sebanyak 72 orang dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Pak Kus. Jadi memang benar-benar butuh ya, kita butuh ada tempat atau wadah bagaimana bisa memberikan rehabilitasi sosial ya bagi orang dengan gangguan jiwa. Betul. Walaupun memang baru ada, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Insya Allah luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih sobat sosial, Pak Kusnadi, bagaimana sih prosedur ketika masuk menjadi klien Bina Laras di sana? Ya, terima kasih Pak Jaka. Sobat sosial, bahwa orang dalam gangguan jiwa tentunya ada di sekeliling kita. Seperti yang pernah kita tahu bahwa tentu saja semua orang akan mengenal orang dalam gangguan jiwa. Apa yang terjadi ketika kita mengetahui bahwa ada orang dalam gangguan jiwa? Salah satunya pastilah mungkin menghindar, atau mungkin dikucilkan, atau mungkin rasa takut. Nah, ini yang selama ini berada di fenomena masyarakat. Oleh sebab itu, apabila memang kita menemukan ODGJ di jalanan ataupun ODGJ di dalam masyarakat, langkah pertama adalah kita harus berkoordinasi dengan pemerintah desa, nanti berkoordinasi dengan pihak kecamatan, polsek, dan koramil, dan lebih tajam lagi koordinasinya dengan dinas kesehatan atau puskesmas. Nah, dari sana ODGJ ini akan dibawa ke dinas sosial kabupaten kota, kemudian akan dirujuk ke rumah sakit jiwa provinsi. Nah, itu mungkin solusi yang pertama apabila kita mengetahui atau menemukan ODGJ yang terlantar di jalanan selama ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Kusnadi. Pertanyaan selanjutnya Pak Kus, kalau misalnya kita
di jalanan tadi ya, atau mungkin dalam keluarga kita bertemu dengan ODGJ nih, atau berdampingan dengan teman ODGJ, tapi memang dia belum pernah mendapatkan pelayanan di RSJ, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ya, sobat sosial, ODGJ itu sebenarnya punya hak yang sama juga seperti kita ya. Jadi artinya ODGJ ini kan gangguan mental, sehingga ada upaya dari kita, dari masyarakat maupun dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada ODGJ untuk diberikan pengobatan. Itu tadi langkah-langkah yang harus ditempuh ketika kita menemukan ODGJ, itu yang pasti ODGJ itu harus diberikan pelayanan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Dan saya dijamin pengobatan itu tidak akan dipungut biaya selama dia memang mendapat rekomendasi atau surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Oke, jadi memang yang tadi disampaikan oleh Pak Kusnadi bahwa terdapat perbedaan ya. Kalau di kita ini penanganannya rehabilitasi sosial ya. Jadi kenapa memang dianjurkan untuk bisa mendapatkan pelayanan terlebih dahulu di rumah sakit jiwa. Betul. Karena terdapat beberapa ODGJ yang memang harus mendapatkan penanganan medis ya, Pak Kusnadi ya. Jadi sobat sosial, ketika memang di lingkungan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosialnya, menemukan teman-teman ODGJ yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di RSJ, disarankan untuk mendapatkan pelayanan di RSJ terlebih dahulu, baru nanti bisa bergabung di kita ya, untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Nah, Pak Kusnadi, kan di masyarakat ini berkembang stigma tentang ODGJ ini. Kalau dari Pak Kusnadi yang sehari-hari ini menemani dekat sekali dengan teman-teman ODGJ, seperti apa Pak yang perlu disampaikan ke teman-teman sobat sosial? Kalau pertanyaan itu tentunya kan dia manusia ya, cuma mungkin dia ada gangguan mental. Nah, seperti kasus pembunuhan itu kan dia membunuh itu karena memang dia sakit mental. Ini yang perlu kita beri pemahaman bahwa mereka itu yang mendapat pelayanan di Bina Laras Sakurjaya itu adalah ODGJ yang sudah mendapat perawatan dari rumah sakit jiwa. Nah, ketika masuk ke Bina Laras itu sudah ada rekomendasi dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Di sana mereka akan kita bina. Yang pertama, dia itu akan tetap melakukan terapi medis. Artinya, medisnya tidak akan terputus. Dia akan berobat secara rutin ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan mendapat pelayanan secara gratis. Kemudian juga yang kedua, klien kita itu setelah di Bina Laras akan diberi terapi namanya personal hygiene. Mungkin seperti yang kita tahu bahwa ODGJ yang kita bayangkan tidak pernah mandi, bajunya kotor, kulitnya dekil, kumal, kukunya panjang, rambutnya kotor dan lain sebagainya. Nah, ketika kita diberikan pelayanan di Satuan Pelayanan Bina Laras, mereka diajarkan untuk personal hygiene. Bagaimana cara mandi yang bagus? Harus pakai sabun. Rambutnya harus dikeramas pakai sampo. Sikat gigi, bajunya harus rapi. Nah, pelajaran-pelajaran itu sebagai terapi akan diajarkan kepada klien kita di sana. Itu memang tidak mudah, tapi kita selalu memaksakan mereka pelajaran yang bagus buat mereka. Karena personal hygiene itu, para ahli mengatakan ini bagian dari terapi. Bagian terapi penyembuhan ODGJ ke arah yang lebih baik. Artinya bisa kembali ke hal yang semula. Bayangkan aja ketika menemukan ODGJ di jalanan, mungkin bukan sebulan 2 bulan dia tidak mandi, mungkin bertahun-tahun dia tidak mandi. Di sana kita berupaya supaya dia mandi. Mungkin yang pertama wali petugas dimandikan dulu gitu kan, pakai baju yang bersih. Akhirnya lama-kelamaan mereka sudah terbiasa dengan mandi sendiri. Mereka terbiasa dengan kalau mandi pakai sabun, sikat gigi, keramas, baju yang rapi.
potong kuku, potong rambut, dan sebagainya. Ini adalah bentuk terapi namanya personal hygiene. Nah, personal hygiene akan diterapkan kepada semua ODGJ. Apabila mereka personal hygiene udah bagus, ini merupakan sudah ada perubahan. Ada perubahan perilaku dia sehari-harinya. Yang awalnya dia nggak pernah mandi, ya sekarang udah mulai mandi sendiri. Yang kedua juga masalah obat. ODGJ ini menurut para ahli akan selalu mengkonsumsi obat. Tentunya obatnya dari rumah sakit jiwa. Di sana kita belajar bahwa ODGJ itu harus disiplin minum obat secara sendiri. Tentunya ketika awal datang, mereka akan ditawarkan dulu sama petugas, ayo makan obat dulu, minum obat dulu. Atau mungkin petugas ini agak kasar sedikit. Misalkan obatnya dimasukkan ke mulut, ayo minum, dipaksa. Ada yang begitu. Tapi lama-kelamaan, karena mereka sering kita diajarkan untuk minum obat secara rutin, maka apabila ada perubahan itu artinya si klien itu sudah mulai meminta obat kepada petugas. Nah, kalau si klien itu sudah, Pak, hari ini saya minum obat, Pak, sekarang saya minum obat, itu udah mulai perubahan perilaku. Ini adalah sudah perubahan perilaku. Dan itu kami lakukan setiap saat. Itu sebenarnya poin awal, yaitu dari personal hygiene dan kedisiplinan minum obat. Kalau yang dua itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh klien, maka itu perubahan sikapnya sudah mulai ada. Boleh dikatakan juga bahwa itu mulai dalam tahap-tahap mulai penyembuhan. Boleh dikatakan juga itu pemulihan sosialnya sudah mulai masuk nih, gitu kan. Nah, dilanjutkan lagi kita kepada ada bimbingan sosial, ada bimbingan individu, ada bimbingan kelompok, ada dinamika sosial. Nah, ini pekerja sosial di sini bekerja. Bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman, dengan teman-temannya. Seperti yang kita tahu, tadi dikatakan nggak pernah namanya ODGJ mungkin di luar sana berinteraksi dengan siapa. Karena mereka menjauh. Di sana bisa belajar untuk interaksi dengan teman-teman. Bahkan mengaktualisasikan dirinya bahwa dia punya kemampuan. Nah, ini yang tidak pernah kita tahu sebenarnya. Bentuk interaksi itu kan kita coba si klien itu selalu berinteraksi dengan petugas. Dalam hal ini pramujiwa, dengan perawat, dengan peksos. Dia merasa bahwa setelah interaksi itu, merasa diakui. Saya itu ternyata masih bisa dihargai oleh manusia. Saya masih dihargai. Itu sering terjadi. Awalnya mungkin dia berbicara aja, nggak pernah dia berbicara dengan siapapun. Nggak ada yang pernah nanya, kamu dari mana? Nah, ternyata di sana mereka, ayo kita ikut kegiatan. Ayo kita main musik. Ayo kita ikut pertanian. Nah, ini bentuk dari interaksi yang dilaksanakan oleh petugas di sana dengan pramujiwa. Kami itu di sana seperti biasa, seperti saya dengan yang lain ngobrol. Jadi tidak pernah membedakan antara ini karena klien, ini petugas, enggak. Kami mencoba petugas di sana dengan klien itu berbaur. Tujuannya itu untuk meyakinkan bahwa dirinya ada pengakuan, ada perhatian. Nah, setelah itu baru kita penguatan. Penguatan itu agar merasa dirinya, oh iya, saya tuh seperti apa yang dikatakan tadi, manusia biasa lah, yang punya hak dan kewajiban yang sama di dalam kehidupan masyarakat, kan gitu. Nah, di kami itu ada lagi namanya program pemberdayaan sosial. ODGJ di sana yang ada di Panti Satuan Pelayanan Bina Larasa Kurjaya itu, mereka kita belajar ada handicraft, mereka belajar di pertanian, mereka belajar di peternakan domba. Nah, ini yang sedang kami kembangkan, yang saat ini kami ada. Bahkan ada lagi namanya keterampilan rekreatif, yaitu seni musik angklung. Ternyata mereka punya potensi bisa memainkan alat musik angklung. Nah, ini merupakan sebuah apresiasi bagi kami bahwa ternyata mereka itu mampu untuk melakukan sebuah diberi tugas itu mengaktualisasikan dirinya ke dalam sebuah musik gitu kan. Itu sangat bagus. Dan menurut para ahli juga musik itu bagian dari terapi yang untuk meningkatkan motorik mereka kan gitu. Nah, di program lainnya kami juga ada resosialisasi
Resosialisasi kan lebih kita kepada pendekatan masyarakat. Saya kemarin membawa mereka dalam sebuah expo di sebuah yayasan menjual produk-produknya, mereka kita bawa keluar. Nah, di luar di sana bareng dengan masyarakat. Yang masyarakat juga mengetahui bahwa itu adalah binaan Bina Laras. Sangat care sekali masyarakat di sana, masyarakat Ujung Jaya. Lain waktu kami pernah membawa mereka jalan-jalan ke sebuah apa namanya? Kalau di sana mungkin sumur lah atau apa tempat mandi, yang kolam itu. Mereka berbaur dengan masyarakat, happy mereka. Karena apa? Itu bagian dari terapi. Itu kan bentuk pengakuan bahwa oh iya ternyata saya juga diakui oleh masyarakat, ditanya oleh masyarakat, bahkan ada masyarakat yang berbagi rezeki loh. Ini ayo makan bersama, bareng dengan kita makan bersama-sama, ngopi dengan petugas di sana. Ini kan bentuk pengakuan, hatinya senang gitu kan. Nah, ini bentuk resolusi yang kami laksanakan selama ini kepada klien kami di Bina Laras. Dan yang paling utama yaitu sekarang ada eh, reunifikasi. Selama 4 bulan berjalan, Satuan Bina Laras itu kami sudah mereunifikasi 10 orang klien kita. Tapi satu orang memang reunifikasinya, mohon maaf ya, karena sakit ya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi 10 orang kita sudah kembalikan kepada keluarganya dan alhamdulillah keluarganya juga mau menerima dan selama ini setelah kita dikembalikan itu kita akan menerima pengaduan dari masyarakat nih, dari keluarga. Apakah ada setelah dikembalikan ke masyarakatnya itu ada semacam keluhan atau apa? Alhamdulillah kita selama ini tidak menerima keluhan. Karena kami sebelum mereunifikasi mereka kepada keluarganya, kami juga sudah menyiapkan lingkungan dan masyarakatnya. Yang diutamakan memang keluarga. Apa keluarga? Masalah tentang disiplin obatnya. Kalau obat habis silahkan ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit jiwa. Nah ini yang kita utamakan, masyarakat dan keluarganya harus diutamakan untuk menerima mereka. Sehingga mereka betul-betul setelah pulang dari Bina Laras bisa melaksanakan fungsi sosialnya. Dari 10 itu sampai hari ini kami tidak ada laporan bahwa ini gaduh gelisah, ini apa-apa enggak. Semua berjalan dengan normal. Dan kami chat terus keluarganya, bagaimana kondisinya. Seminggu sekali kami akan selalu menanyakan kepada mereka tentang setelah pulang dari Bina Laras bagaimana. Dan program yang terakhir adalah program namanya reintegrasi. Nah, ini program reintegrasi itu sebenarnya kita itu punya klien yang betul-betul udah sehat. Ini harusnya dipulangkan, tapi ada kendala, tidak punya keluarga. Nah, ini yang jadi persoalan kami saat ini. Ini betul klien itu betul sudah kita cari, sudah kita telusuri, tidak ada keluarga pun. Maka program reintegrasi kami mencoba nanti si klien itu kita akan bawa keluar. Akan ditempatkan, kebetulan ada rumah di sana, di luar satuan pelayanan, kita akan bersama-sama dengan pegawai satu komplek gitu dengan pegawai supaya mereka bukan lagi di dalam tapi sudah berada di luar. Nah, bentuk program itu merupakan upaya-upaya kami dalam upaya memberdayakan orang dalam gangguan jiwa sehingga betul-betul jiwanya tenang, stabil, dan kami juga dalam menentukan itu tidak hanya dalam satu profesi. Kami di sana selalu ada rekomendasi dari rumah sakit jiwa, berkoordinasi dengan dokter jiwa, bekerja sama dengan pekerja sosial, bekerja sama dengan perawat. Jadi berbagai profesi kita kumpul. Ketika kami menentukan bahwa orang ini dianggap stabil kejiwaannya, tidak oke karena lihat enggak. Kita berbagai profesi kita kumpul bersama dan menghasilkan, oh ini bisa dipulangkan, oh ini bisa dikembalikan kepada keluarganya, oh ini bisa dikembalikan kepada masyarakatnya. Itu yang selama ini kami lakukan dalam upaya pemberian pelayanan kepada orang dalam gangguan jiwa. Masya Allah, luar biasa sekali. Sobat Sosial, jadi memang teman-teman ODGJ ini sama seperti kita, tapi mereka hanya
sedang mengalami hambatan. Ketika hambatan itu bisa ditangani dengan tepat, seperti yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Bina Laras, bagaimana dia memanusiakan manusia dalam memberikan pelayanan, atau kita mengenal mungkin pendekatan humanis, ya. Humanis. Akhirnya terbukti ada angka yang muncul di sana. Dalam waktu 4 bulan, Satpol Bina Laras seumur jagung sudah bisa mereunifikasi 10 orang. Luar biasa ya. Kita kan di dinas sosial juga menangani anak terlantar. Mereka aja kadang orang tua yang menitipkan itu lupa. Gitu ya. Bahkan pengennya menetap ditangani oleh kita. Tapi apalagi teman-teman ODGJ yang memang butuh penanganan lebih intensif gitu ya. Khusus dan sebagainya. Tapi tadi dengan program yang tepat, layanan yang tepat, terus pendekatan yang tepat di bawah kepemimpinan Pak Kusnadi, alhamdulillah dalam waktu 4 bulan Bina Laras bisa mereunifikasi 10 orang ya, 10 dengan orang, satu orang yang memang reunifikasi ketuhannya ya, dan karena memang memiliki penyakit ya Pak Kusnadi dan sebagainya. Ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Nah Pak Kusnadi kan kita juga memahami bahwa pemerintah ini memiliki batasan. Betul. Kayak di Bina Laras juga kan cuma 80 orang 80 ya, kuotanya orang. Dibagi 40 laki-laki, 40 perempuan ya. Nah tentunya kalau untuk menangani permasalahan ODGJ khususnya di Jawa Barat ini belum cukup ya. Butuh bantuan dari masyarakat. Betul. Juga kelompok masyarakat atau teman-teman swasta di sana. Nah tapi kadang mereka ketika ingin membantu tuh mereka tidak punya ilmunya Pak. Bisa nggak kira-kira di Satpol Bina Laras itu mereka berkunjung untuk mempelajari bagaimana memberikan pelayanan kepada teman-teman ODGJ? Oh iya, tentunya kan khusus untuk keluarga ya, yang memang belum ada kesempatan untuk memasukkan keluarganya atau siapapun yang mengalami gangguan mental, itu tentunya bisa aja berkunjung ke kita untuk memberikan informasi atau mencari informasi tentang upaya penanganan apabila memang ada keluarga yang ODGJ, gitu kan, kita bisa akan menerima. Dan kita juga sebenarnya sering mendapatkan laporan bahwa ini di rumahnya ngamuk, ini di rumahnya marah, gitu kan, gitu. Betul. Sering melukai diri sendiri, sering melukai orang lain, sering melukai barang-barang di rumah. Saya bilang, silakan Ibu bawa ke sini. Dan alhamdulillah, kita di sana tidak pernah menemukan mereka ngamuk-ngamuk. Karena memang lingkungan mereka itu di sana, kita merasa diakui. Betul. Kita merasa diperhatikan. Betul. Kami itu dengan ODGJ ibarat saya dengan Bapak ngobrol biasa, bahkan teman-teman yang dari Pramujiwa itu makannya bersama gitu. Betul. Dalam satu ruangan gitu kan. Nah jadi mereka merasa dirinya diakui, tidak pernah diasingkan. Betul. Gitu kan. Nah ini yang tentunya lingkungan yang kondusif juga menciptakan suasana yang happy juga buat klien ini. Nah mungkin bagi mereka yang selama ini memang belum berkesempatan untuk ada ODGJ tapi belum masuk, ya untuk konsultasi kita bisalah siap ke sana, silakan. Supaya intinya kan lingkungannya yang kondusif ya, karena selama ini kan banyak yang banyak sekali di masyarakat yang ODGJ dipasung atau mungkin di kerangkeng atau mungkin yang dan lain sebagainya. Inilah yang tidak boleh dilakukan. Mereka adalah manusia seperti kita yang pasti membutuhkan baik rohani maupun jasmani seperti kita. Nah ini yang perlu dicamkan. Selama ini mereka tadi apa yang dikatakan Pak Jaka, ini manusia bukan gitu kan? Ini betul manusia, tapi perhatiannya kurang. Saya yakin kalau ada ODGJ terpenuhi kebutuhan hidupnya, katakanlah makan aja, dia tidak akan pernah ngamuk. Itu jaminan, yakin itu. Karena kebanyakan yang saya lihat, yang saya perhatikan, ada ODGJ ngamuk. Dia tuh ada sesuatu hal yang tidak pernah terpenuhi kehidupannya. Itu Pak Jaka. Ada tidak terpenuhi. Kalau mereka makannya 3 kali, kebutuhannya terpenuhi. Saya yakin. Disiplin obatnya. Dia seperti kita. Buktinya di sana, dia bisa memelihara domba. Dia bisa
ikut pertanian. Punten kalau sayur, kita akan mengkonsumsinya langsung ke dapur umum mereka. Sayuran, gitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan tentunya, kok kenapa bisa? Bisa itu karena memang kita mengkondisikan lingkungan supaya mereka selalu berinteraksi. Karena apa? Pengakuan itu. Tuh. Pengakuan ODGJ, artinya orang dalam gangguan mental itu betul-betul diakui bahwa saya juga bisa berinteraksi dengan yang lain. Luar biasa kalau tadi kita mendengar cerita dari Pak Kusnadi, bagaimana dia berhasil Satpol Bina Laras mereunifikasi 10 klien ODGJ dalam waktu 4 bulan. Nah, tapi penasaran nih kita nih, ada nggak sih kendala atau kesulitan dalam memberikan pelayanan terhadap teman-teman ODGJ dan bagaimana menangani kendala tersebut? Kalau untuk kendala dan hambatan tentunya adalah di setiap persoalan. Yang pertama, kita kan ini satuan pelayanan ambulans itu termasuk baru. Jadi sarana dan prasarannya memang belum lengkap gitu kan. Ini juga mungkin harus dilengkapi untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian yang kedua, hambatan kita itu apabila memang klien kita itu memang udah sembuh, tapi ada keluarganya, tapi ya keluarga tidak mau menerima. Nah, ini yang paling hambatan yang paling sangat besar. Dan saya yakin sebenarnya mereka itu sudah betul-betul bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan keluarganya. Tapi keluarganya tidak menerima. Nah, ini tentunya harus ada kerjasama dengan berbagai pihak untuk meyakinkan kepada keluarga dan masyarakat bahwa saudaranya ataupun keluarganya itu yakin dia itu seperti kita, bisa baik lagi. Yang tadi dikatakan dari awal, saya mengatakan bahwa dari mulai disiplin obatnya, interaksi dengan masyarakatnya, ada pengakuan dari masyarakatnya, itu yang harus selalu diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tentunya pengakuan dari keluarga dan masyarakat tidak bisa dilaksanakan oleh Bina Laras. Ini harus dilaksanakan oleh stakeholder yang lainnya. Mungkin dari perangkat desanya, mungkin dari dinas sosial kabupaten kotanya, mungkin dari tenaga kesejahteraan sosial masyarakat ataupun relawan lainnya. Ini yang perlu kita sinkronkan. Karena banyak masyarakat atau orang yang sengaja menitipkan saudaranya ke Binelras, setelah itu dia tidak pernah komunikasi. Nah, ini hambatan yang kami rasakan selama ini. Insya Allah, luar biasa. Sahabat sosial, mari kita sama-sama bantu dalam menangani kendala ataupun hambatan yang dijalani oleh hari ini oleh Satpol Bina Laras dengan kita membantu memudahkan proses resosialisasinya. Jadi dimanapun sobat sosial berada, sampaikan bahwa ODGJ ini bisa sembuh, bisa sama seperti kita ya. Dan insya Allah Satpol Bina Laras akan berusaha maksimal dalam memberikan rehabilitasi sosialnya. Mungkin di sana kelompok masyarakat yang memang hari ini concern atau memberikan perhatian terhadap teman-teman ODGJ bisa bergabung bersama kami ya, Pak Kusnadi, untuk sama-sama memudahkan teman-teman ODGJ bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan keluarganya sendiri. Betul. Dan sebagainya. Nah, satu lagi nih Pak Kus, pertanyaan terakhir. Harapan dari Pak Kusnadi selaku koordinator Satuan Pelayanan Bina Laras, ke depannya seperti apa sih? Ya, terima kasih Pak Jaka. Sobat sosial, kalau kita memperhatikan bahwa selama ini ODGJ di jalan itu sangat banyak. Boleh Bapak Ibu kemana-mana, pasti ODGJ jalan itu sangat banyak. Atau mungkin di lingkungan Bapak Ibu juga sama. Nah, sedangkan kami, kapasitas kami itu hanya 80 orang. Dan sekarang mungkin sudah waiting list di kami. Oleh sebab itu, prinsipnya kami siap untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang memerlukan pelayanan di Bina Laras. Tentunya,
sarana dan prasarana ini yang harus dilengkapi. Betul. Kami siap, berapapun jumlahnya, yang penting sarana dan prasarananya kami tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan. Itu mungkin Pak Jaka harapan kami. Siap. Kami ingin warga Jawa Barat betul-betul tidak ada ODGJ yang berkeliaran. Artinya ODGJ yang ada pun harus kita sembuhkan. Betul. ODGJ yang ada pun harus kita sembuhkan, seperti kita bisa berinteraksi, bisa melaksanakan fungsi sosialnya. Itu mungkin Pak Jaka. Siap. Luar biasa ya, dengan sarana prasarana terbatas saja sudah menciptakan prestasi, apalagi ditambah sarana prasarananya. Mungkin ini pemerintah pusat juga harus memberikan perhatian nanti, bagaimana bisa melengkapi, ataupun pihak-pihak swasta menggunakan dana CSR-nya bisa ikut membantu bagaimana kita bisa melengkapi sarana prasarana demi memberikan pelayanan terbaik bagi orang dengan gangguan jiwa, khususnya di Jawa Barat. Jadi gitu ya Sobat Sosial, mereka ini sama seperti kita. Ya, jadi dimanapun Sobat Sosial bertemu dengan teman-teman ODGJ, sekiranya memang kebingungan bisa berkonsultasi kepada kami untuk bisa sama-sama memberikan pendampingan ataupun pelayanan yang terbaik untuk teman-teman ODGJ. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Sama-sama. Pak Kusnadi sebagai narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Dan kami berharap semoga Sobat Sosial mendapatkan manfaat dari ilmu dan informasi yang sudah disampaikan. Saya tutup dengan pantun. Buah mangga, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Saya, Zaka Mubarak, selaku host hari ini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's